decider match juga ya. Yap. Ini hari penentuan, Penentuan. untuk grup A. Dan ada grup yang dimana ada satu tim Indonesia kita juga. Benar. Dari EVOS Glory nantinya yang akan bermain. Tapi kita bakal fokus dulu nih, dimana Fireflux mereka baru saja mengalami kekalahan 2-0 kemarin. Sedangkan RRQ Akira harus berbagi poin sehingga 0. Keadaan yang sekarang mereka alami. Yap, ini dia Luis. Seperti Masih biasa dengan penggunaan Glock yang emang gak di-ban sama sekali loh. Berarti udah ada 2 tim EVOS Glory dan juga Fireflux yang belum melihat kayaknya apakah ini sebuah ancaman atau tidak. Yap, tapi kayaknya memang cukup mahal sih kayaknya untuk nge-ban ke arah Groknya juga. Tapi kalau ngeliat typical gameplay Luis dengan wildcard flicker yang berkali-kali juga on point, ini bisa diwaspadai lah. Tapi Fireflux, mereka berubah nih dari segi strateginya. Kalau kemarin mereka harus menelan kekalahan telak dengan adanya TNZ yang menggunakan Link 2 kali. Itu cepet banget juga ya match yang mereka jalanin kemarin ya. Kemarin game 1-nya cepet banget 10 menit, tapi game 2-nya lumayan menginjak ke late game. Tapi sekarang kayaknya dengan Decider Day juga lebih bermain cukup aman aja. Tapi Out kembali. alright, ini dia dari pertandingan antara Fireflux dan juga RRQ Akira. Terlihat ya untuk dari gold lane-nya, ya match up laning kita tahu bagaimana Cloud ini cukup kesulitan, apalagi kita ngeliat dari Moskov ini benar-benar udah langsung bermain cukup agresif juga. Sedangkan kedua belah mid laner sedang berbagi XP untuk bisa mendapatkan ultimate nanti di arah setup menuju ke arah Turtle. Karena King dan juga TNZ sekarang udah mulai saling poke nih, sudah mulai saling pegang juga, tapi Luis sudah mulai datang untuk bisa langsung mengganggu. Tapi Tekashi nampaknya kali ini harus mundur dan bahkan first blood. Tekashi? Oke, Tekashi first blood namun di depan berbeda. Satu rekannya berhasil untuk bisa mengamankan lagi karena turtle tersebut. Dan sekarang Luisnya sendirian flicker. Kabur langsung dan masih berhasil selamat. Oke, first blood ditukar dengan adanya Turtle. Yap. Harusnya RRQ Akira masih punya keunggulan yang lebih. Lah Luisnya nabrak sendiri tuh ke pagarnya dia. Iya. Oke, Luis ya balik badan lagi mencoba untuk nge-buying time. Dan sekarang ada TNZ di bagian belakang, ditembak sudah punggungnya. Dan Apex 47 harus mundur namun di bagian atas. Alien santuy dulu. Santuy dulu. Setelah dapetin sedikit platingan juga ya. Kalau ngeliat dari Terizla, ini masih jadi satu sosok yang memang sering kali muncul kali ini di group stage. Plus dengan tampaknya Alien nggak langsung buru-buru bikin ke arah Fury Hammer ya. Dia nggak mau bikin damage dulu di awalnya. Sedangkan kalau ngeliat di arah bawah, ini Sunshine yang justru udah mulai kegerus nih HP-nya. Yep. Tapi setidaknya Sunshine juga masih cukup ya untuk bisa mendapatkan tiap wave yang masuk ke dalam area landingnya. Luisnya terus mencari formasi. Ini loh yang berbahaya dari Luis dengan groknya ini. Dia semena-mena ul. Dia akan bergerak mau kemanapun dia ingin ya dia ke situ gitu. Apalagi dengan tipikal gameplay dari Luis sendiri ya yang memang agresif banget. Apalagi dengan hero-nya Grok udah akan semakin lebih crop lagi kan. Dan bergerak ke arah atas. Bicara tentang rotasi, harusnya Fireflux Esports mereka punya keunggulan yang amat sangat lebih ya. Mereka punya diversion, mereka punya juga dari Baxia Shield Unity untuk bisa langsung membantu fight-nya. Sebenarnya juga dia pastinya lagi melakukan pattern farming yang cukup cepat juga dengan damage per second yang cukup tinggi. Tapi kali ini kita bergerak ke arah atas, Alien ini udah mulai harus mundur, tapi King hati-hati. Nah ini dia pergerakan dari King sudah mulai maju, tapi ada 3 player tadi dari Fireflux yang memang langsung mundur. Dan Luis melihat dari kejauhan Grok yang kalau dia main sweet-sweetan sering kalah. Karena orang batu gunting kertas dia batu semua. Gak ada lagi hero yang bawa kertas sama guntingnya. Jadi batu semua bener. Kita tinggal kertas gitu ya. Kita tinggal menang kertasin terus. aja terus. Bener. Kertas. Kalah. Di area Turtle kembali terjadi pertempuran. Ada satu lagi. 16 gak kena karena siapapun apa yang terjadi. Malah Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari RRQ Akira. Dan sekarang pertempurannya kembali terpecah di mana King-nya berhasil kabur. Namun TNZ sendirian ditembak masih bisa ngegocek. Tidak ada yang tumbang tapi Turtle-nya menjadi milik dari RRQ Akira. Yap, dan ini adalah sebuah bentuk jawaban dari perbedaan level yang terlihat dari kedua belah jungler. Lihat, King udah level 8 dan TNZ tadi di saat kontes Retribution dia masih di level 6. Ini udah tentu saja akan jauh berbeda dari segi powernya juga. Jadi ngelihat dari momen yang ingin diciptakan oleh Apex 47 juga tadi gagal, akhirnya ya udah RRQ akhirnya akan pede lagi buat tabrak Rosa. Oke, dan di tengah Rosa harus merasakan akibatnya 1v1 situation berhadapan dengan King. Alright. Dan bahkan ini poke damage dari Seigen, ini tidak Seigen. Benar-benar dikeluarin terus. Segan nggak sih tadi maksudnya memang kan ya? Seigen tidak segan. Dikeluarin terus-terusan loh dari tadi nih. Nah loh. Dan gak ada healer loh.
Tekashi masih berhasil kabur lagi, penalti zone dikeluarin, tapi ya kayak begitu gitu. Di sini tidak boleh setengah-setengah, pokoknya all in. Betul. Kayaknya ramai banget di bawah nih. Di bagian bawah ditembaklah sudah pundak dari Sunshine, tapi mau ke tidak mau Sunshine harus diusir mundur. Bener, ini Tekashi ini seperti benteng ya. Iya, jadi benar-benar susah. Takeshi dong. Dan sekarang Gusta menjadi korban pula. Apex 47, ada Guardian Reflection dan barusan terlihat ada Sunshine yang memang bergerak lagi di bagian bawah, tapi Luisnya mundur lagi tadi dengan jarak yang cukup jauh dari rekan-rekannya. Alright, tapi lagi-lagi poke damage dari Seigan. Bener-bener ini sulit banget untuk dijawab tanpa adanya healer dari Fireflux Esports. Bahkan mau bergerak ke arah bawah, mirror outer turretnya aja itu susah banget. Waduh, nih Luis bisa tahu-tahu nabrak nih. King satu persatu langsung saja menabrakkan dirinya tadi, di mana Luis berhasil mendapatkan ke arah Sunshine, dan Sunshine pun langsung menghilang, walaupun sekarang TNC-nya malah terjebak di belakang dari satu buah pagar yang diciptakan penalti zone-nya, terkena lagi ke dalam tubuh dari Rosa. Rosa akan bisa selamat karena untuk sekarang Rosanya pun menjadi korban pula. Apex 47 harus mundur, dan sekarang makin banyak korban berjatuhan dari Fireflux, dan di tempat yang berbeda langsung saja Vengeance diaktifkan oleh Alien. Oke. Vengeance-nya sudah mulai mencoba untuk memberikan serangan balasan terhadap Gusta Lagusta. Tapi dengan mobilitas yang kencang juga Gusta Lagusta ini cukup aman. Apalagi tadi Blazing Duet memang harus dibuka. Dan Turtle harusnya akan menjadi milik RRQ Akira lagi, dan harus menjadi perfect objective Turtle untuk RRQ di tangan dari King. Yap, itu dia, Luisnya free banget gitu. Kemana aja dia mau, bebas. Santai aja mencari informasi. King hanya tinggal nge-follow up, dan kemungkinan akan ada satu lagi pergerakan lewat Wild Chance yang mau dia keluarkan, dan benar. Untung saja masih bisa kabur. Yap, oke. Dan terlihat di arah top masih di press terus-terusan juga si RRQ Akira. Mereka bermain secara objektif, dan Fireflux aku ngeliat dari Rosanya masih belum bisa mendapatkan momentum ya. Dengan mengirimkan diversionnya. Entahlah ada misi rahasia apa yang nanti akan dibawakan, target siapa, tapi lagi-lagi Wild Charge. Yap, dan di dalam sebuah pertemuan ini dia, kita lihat bagaimana Rosa, dan udah terlihat bagaimana impact dari Rosa, itulah yang kita tunggu-tunggu dari Fireflux. Sementara untuk sekarang, Aliena menjadi korban, dan ada satu player lagi yang langsung dilumar habis, dan itu adalah Tekashi. Yes, dan itu dia, satu buah Spear of Destruction yang, wah, ini pada berbeda deh, Apex 47, bahkan rekan-rekannya semuanya di bawah oleh Rosa untuk bisa mendapatkan 1 poin kill lagi. Ini kita kayaknya ada kodam summon ya. Iya. Kayak kita ngomong apa keluar dari tadi. Dan ini Spirit of Destruction yang memang akhirnya membuat dari Sunshine ini juga bisa langsung join the fight. Diversion, ramai-ramai mendapatkan kembali poin kill tambahan yang membuat akhirnya Fireflux Esports mereka punya titik balik nih untuk bisa berbalik unggul. Bagus banget tadi dengan poin kill yang berhasil mereka dapatkan. Oke, dari sisi networknya mereka udah mulai mengejar juga. Dan ini ada deretan dari item-item yang udah didapatkan oleh masing-masing hero. Moskov udah punya 2, OTW ke DHS lah nih ya. DHS apa WN dulu? Moskov. Iya. Harusnya Win of Nature mungkin bisa jadi ya. Iya, ya antara DHS atau WN lah ya. Ini kita tidak melihat Skypiercer sama sekali ya dengan hero-hero tersebut. Ini Om Wawa sangat-sangat tidak senang ini. Iya, dia sebagai sales Skypiercer merasa gagal pasti ya. Tapi untuk Lord, yang pertama sekali udah muncul, tapi Apex 47 charge dari Lolita mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Luisnya pula. Perlahan Fireflux juga ini bisa dapetin momentum sih, semenjak juga memang dia punya chain CC dari Apex 47, dari Aliennya juga. Dan mungkin nantinya akan bisa berharap dari satu tabrakannya TNZ, dan ini dia TNZ tertinggal 1 level, dikit lagi udah level 12, harusnya Power Retribution akan bisa disamakan. Ini dia dari King, tidak ada untuk bisa memancing-mancing ke arah Lord karena udah terlalu berbahaya untuk Vengeance. Sekarang mereka mulai maju ke bagian depan. Lordnya berhasil langsung didapatkan, bahkan untuk sekarang Spirit of Destruction-nya Sunshine-nya berada di tempat yang cukup jauh dari pertempuran bersama dengan rekan-rekannya. Yes, dan TNC nggak sempat tadi buka retry sih harusnya. Jadi ada satu secure lagi ke arah Lord. Yang pertama langsung spawn juga di arah bawah di tangan dari King. Tapi lihat, Guardian's Reflection, Astral Sphere terpantul. Iya, dan di bagian bawah mereka baru berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer turret. Namun untuk sekarang ada satu konsel, akankah Sunshine-nya bisa kabur dari tersebut karena Sunshine masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi sejauh ini Sunshine masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri karena udah ada satu backupan lagi. Apex 47 bahkan Alien udah melihat dari kejauhan. Invasi yang gagal dari Alien. Ya itu karena ada ini ya, dari ini ya, Nature-nya juga dari Luis, sehingga dirinya masih ada immune, tidak terkena dengan satu buah Final Slash yang dibuka oleh Alien.
Dan kali ini Fireflux, mereka sudah mulai berbalik unggul nih. Bahkan kalau ngeliat dari Lolitanya, dia punya Flash of the Oasis. Ya, itu dia, karena kita tahu ya dari Lolita juga bisa menyebarkan kebaikan untuk rekan-rekannya gitu loh. Gitu ya, menyebarkan ya pasti dong. Dan menuju ke arah Dominance Ice sih harusnya item selanjutnya yang bisa diambil sama Apex 47. Tembak-tembakan ini loh ya dari tadi. Seigen ini benar-benar ngasih poke damage terus-terusan dan belum ada jawaban dari Fireflux Esports bagaimana untuk bisa menabrak lini belakangnya. Ya, mereka juga cukup kesulitan untuk bisa menghancurkan dari tiap objektif ya, dari turret yang dimiliki oleh pemain dari Akio Akira. Sementara untuk Akira sendiri mereka udah mulai mendominasi kembali kah, karena sekarang pergerakan yang dimiliki oleh Akira sudah mulai merangsak maju. Ada Luis sendirian, tapi Luis dipaksa untuk tidak bisa kabur dari Wild Charge. Mau tidak mau harus keluar. Yap, defensif ya, buat defense saja. Dan masih jauh juga sih sebenarnya untuk Lord yang akan muncul, jadi mungkin itu bakal jadi satu hal yang ya tidak akan merubah sesuatu yang banyak juga, tapi diversion. Oke, mereka sudah berpindah tempat, penalty zone jadi dikeluarkan oleh Tekashi. Karena mereka udah memulai lagi bagaimana jalannya pertempuran Spear of Destruction. Tidak kena karena siapapun, untung tidak ada yang tumbang sejauh ini dari kedua belah pihak. Wah ini diversion bawa banyak banget masa, tapi awareness dari Tekashi yang ternyata langsung juga bisa mengenai beberapa pemain dari Fireflux sehingga akhirnya Fireflux juga memilih untuk disengage. Mereka nggak akan melanjutkan apa yang sudah mereka inisiasikan terlebih dahulu. Dan akhirnya memang untungnya tidak ada yang tumbang. Kaget Masih nunggu juga. Dan Rosa udah punya Divine Glaive kali ini untuk bisa menembus lini depan pastinya. Ada 3 badan dari RRQ Akira. Terlihat Tekashi, King, dan juga Luis. Akhirnya ini yang ngebuat juga dari Seigen-nya aman banget di belakang. Tapi PR-nya Gusta nih, ini bakal menjalankan tugasnya sebagai split pusher terlebih dahulu. Yap, tapi kalau dari deretan item sepertinya Moskop udah jadi duluan ya. Moskop lebih unggul dengan 9.100 gold tadi yang udah didapatkan. Sementara sekarang Lord hadir kembali. Lolita dan juga Luis sudah bekerja sama sepertinya. Luis, fleeting time? Oke, dia bakal spam terus-terusan harusnya dengan wild charge-nya. Ini mau tabrak-tabrakan terus. Tapi masalahnya dia udah bakal sedurable itu loh. Yap, itu dia. Ada satu pergerakan lagi dari Rosa tadi membuat beberapa player dimiliki oleh Akira dalam keadaan sangat berbahaya. Dan sekarang ada satu Spear of Destruction tadi yang udah connect ke arah beberapa pemain dari Akira. Dan sekarang penalty zone langsung dikeluarkan. Akankah mereka bisa selamat, tapi Kingnya berhasil lagi dihancurkan. Tinggal Blazing Blade udah langsung dikeluarkan, itu pun masih bisa menyelamatkan diri dari Gusta. Hanya saja rekan-rekannya harus menerima akibatnya, dan Rosa masih ingin lebih. Yap, double kill. Disecure juga kali ini. Wind of Nature baru selesai dari Gusta tanpa adanya sosok dari King, pemegang Retribution. Ini sudah dipastikan Lord akan jatuh ke tangan dari Fireflux Esports, dan ini adalah dari segi replaynya. Fight di area yang rapat. Oke, di situ ada penalty zone, tapi penalty zone hanya satu kali aja. Sedangkan continuous damage, continuous team fight yang bisa dibawakan dengan adanya satu sosok Luoyi, ini akan menjadi zona bermainnya. Dan akhirnya itu yang ngebuat dari Rosanya juga bisa mendapatkan double kill atas fight yang terjadi di area sempit tersebut. Yap, ini lanjut lagi kayaknya nih. Moskop mau kemana? Malefic Roar kah? Harusnya. Salah, aku mau bikin Malefic Gun katanya. Jadi lebar gitu maksudnya. Enggak gitu gak sih? Kayaknya. Tapi ya Lord, ini akan di slow push ya harusnya di arah bawah. Sedangkan RRQ Akira karena fokus mereka adalah bagaimana mempertahankan outer middle turret agar nantinya tidak ada lagi serangan kejut yang lebih lebar. Karena ngeri banget, vision mereka bakal semakin minim kan untuk hancurnya outer middle. Jadinya mereka lebih secure dulu nih ke arah tengahnya, baru bergerak ke arah bawah. Dan Rosa juga udah mulai ya menunjukkan bagaimana kredibilitas yang emang dia miliki, position yang begitu baik, gangguan yang dia lakukan. Dan sekarang ada 3 player dimiliki oleh Fireflux, hanya 3 kah? Dan ini membuat mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Aksi pembegalan yang dilakukan malah membuat mereka kehilangan dari Rosa dan King menjadi orang terdepan, dan Kingnya pun masih berhasil selamat. Untuk Apek yang merugikan rekan Apek harus terjebak sendirian. Untung masih ada Guardian Reflection yang membuat dirinya bisa menahan ke arah beberapa damage yang bisa dihasilkan dari Sunshine. Spear of Misery yang membuat 2 orang tadi tertancap di dinding. Wow, tapi memang nggak tumbang sih ya, karena memang udah terlalu jauh. Dan Sunshine-nya juga nggak mau yang terlalu paksain fight-nya lagi. Mereka sadar mereka udah kehilangan sosok dari Rosa juga. Dan Rosa kalau nggak salah flickernya mentok nih di sini nih. Dia mau flicker, dia wall charge, dia kena wall charge ternyata. Dia terlalu berbahaya ngelewatin satu lorong itu loh. Iya. Ujung-ujungnya ke sandwich kan. Yap.
dan di depan, dan akhirnya ya kita tahu bagaimana ada stun dari Wild Charge 1,8 detik itu Lumayan. buat dari Rosa. Oh, bukan lumayan lagi nih, Itu lumayan. bikin benjol kan. Bukan menjol lagi. Itu ruam di seluruh tubuh sudah Waduh. memar ya. Memar ya, dan kalau ngeliat dari gold lanernya terlihat Sunshine lebih unggul ya, karena lebih aktif juga sih sebenarnya untuk join fight. Dari split push-nya Wait. juga jalan, dia join fight-nya juga cepet. Jadi bisa terlihat lah untuk Sunshine-nya bisa lebih unggul di atas dari Gusta Lagusta. Cuman kalau kita lihat dari gold laner yang tadi di awal-awal Gusta Lagusta lebih fokus untuk bisa split push dulu. Sekarang harusnya udah mungkin join the fight sih. Ya. Tapi setidaknya untuk sekarang ya, tadi mau mengeluarkan karena penalti zone yang gagal sepertinya, malah untuk sekarang TKC-nya gagal untuk bisa diselamatkan. Masih ada WA di dalam tubuh dari Gusta Lagusta, tapi Gusta Lagusta masih berhasil selamat dan juga kabur ke dalam satu base utama yang dia miliki. Dan Sunshine coba lihat Sunshine-nya menjadi orang terdepan menghancurkan karena satu wave minion. Bahkan sekarang TNC-nya udah pasang badan siap untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya, langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dan sekarang ada penalti zone yang udah langsung dikeluarkan dan menghilang. Sudah Gusta Lagusta dengan sangat-sangat cepat. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama ini, karena Sunshine-nya berfokus bisa menghancurkan satu base utama yang ada di bagian tengah, dan wave minion sudah masuk di bagian atas dan masuk lagi di bagian tengah, dan mereka berfokus untuk bisa mendapatkan game pertama untuk Fireflux. Dan ini dia Fireflux yang berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama.